Hi everyone. In this video, we are going to learn about simple past tense in form of verbal sentence using regular verbs. Hai semuanya, di video kali ini kita akan mempelajari tentang simple past tense, yaitu verbal sentence atau kalimat verbal menggunakan kata kerja regular atau kata kerja beraturan. So, before we discuss about what is verbal sentence and what is regular verb, let's take a look to the following examples. So here's in the examples, I have 5 sentences of verbal sentence in simple past tense using regular verb. Nah, jadi sebelum kita berdiskusi apa itu regular verb yang digunakan pada verbal sentence simple past tense, kita lihat dulu contoh di sini. Jadi di sini sudah ada 5 kalimat yang menggunakan regular verb atau kata kerja beraturan. So, we will read it together. The first sentence, okay. Dinosaurs lived million years ago. Dinosaurs lived million years ago. My sister was scarred yesterday. My sister was scarred yesterday. The girl played piano just now. The girl played piano just now. Dayu studied for English test last night. Dayu studied for English test last night. The police stopped the car. The police stopped the car. Oke, kalimat yang pertama di sini. Dinosaurs lived million years ago. Dinosaurus hidup jutaan tahun yang lalu. Jadi kata hidup di sini menggunakan live dalam bahasa Inggris. Nah, bentuknya adalah kata kerja bentuk lampau atau past form dari regular verb. Kalau biasanya kita tulis live saja tanpa D, ini menggunakan D, jadinya live. Washed, mencuci. Saudara saya mencuci mobil kemarin. Was, biasanya kita tulis mencuci, sekarang karena bentuknya lampau, di sini ditambahkan akhiran ed. Kemudian ini juga sama. Gadis itu bermain piano tadi. Bermain, biasanya kita tulis play tanpa ed. Tapi karena ini bentuk lampau, past form atau verb to, maka kita tambahkan ed di akhir play. Kemudian di sini, Dayu belajar Dayu belajar untuk ulangan bahasa Inggris kemarin malam. Nah, di sini kata belajar, biasanya kita tulis study berakhiran huruf y. Sekarang, study berubah menjadi studied. Oke. Y berubah menjadi I dan ada akhiran ed. Kemudian the police stopped the car. Polisi memberhentikan mobil itu. Memberhentikan. Stop biasanya, ya. S-T-O-P. Sekarang berubah menjadi stop dengan P2, kemudian ditambahkan akhiran ed. So, the sentence above are verbal sentence of simple past tense using regular verb as I told before. Jadi, kalimat-kalimat di atas merupakan kalimat verbal simple past tense yang menggunakan kata kerja beraturan atau regular verb. Okay, so what is regular verb and how the form of the sentence? Nah, bagaimana juga bentuk kalimatnya? Okay, so the first one, verbal sentence is a sentence that consists of subject, verb as predicate, object, and complement. Nah, kalimat verbal di sini adalah kalimat yang terdiri atas subjek, verb atau kata kerja sebagai predikat, kemudian ada objek dan ada keterangan. Verbal sentence in simple past tense uses verb in past form called verb to. Nah, verbal sentence dalam kalimat simple past tense ini menggunakan kata kerja bentuk lampau yang biasa kita sebut dengan verb to atau verb 2. There are 2 types of verb used in simple past tense. Ada 2 jenis kata kerja yang kita gunakan dalam simple past tense. Yang pertama, regular verb, kata kerja beraturan, and irregular verb, dan kata kerja tidak beraturan. Apa yang tidak beraturan dan beraturan dari kata kerja ini adalah bentuk perubahannya dari bentuk dasar verb 1 ke bentuk lampau atau verb 2. Regular verb follow typical pattern in its past form change. Jadi, kata kerja beraturan atau regular verb ini memiliki pola
tertentu. Jadi dia memiliki pola khusus untuk perubahannya dari verb 1 bentuk dasar ke verb 2 bentuk lampau. Oke. Nah, seperti apa perubahannya? Past form of regular verb or verb 2 are formed by adding ed or d to the base form of the verb. Nah, jadi cara untuk merubah kata kerja bentuk reguler atau bentuk beraturan dari bentuk dasar ke bentuk lampau adalah dengan menambahkan akhiran ed atau d pada kata kerja bentuk pertamanya. Here's the examples. Nah, berikut ini adalah beberapa contohnya. Okay, so here's the verb 1 and then the suffix ed or d and verb 2 the past form. Nah, jadi di sini tabelnya dibagi menjadi verb 1 kata kerja dasar, kemudian akhiran ed atau d untuk membentuk kata kerja bentuk lampau atau verb 2 atau verb 2-nya. The first one, kelompok pertama, wash, open, sit or visit, In kata kerja bentuk pertama ini, okay, we change from verb 1 into verb 2 by adding ed. Kita ubah menjadi verb kedua dengan menambahkan akhiran ed. Was langsung menjadi washed. Dari was jadi ada akhiran ed di belakangnya. Open, membuka, opened, ada ed juga di belakangnya. Visit menjadi visited. Oke, kelompok pertama. Kemudian kelompok kedua di sini adalah the verb that ended with e. Nah, kelompok kedua ini adalah kata kerja yang berakhiran dengan huruf e. So we add suffix d to or before after the last letter. Nah, jadi di sini kita tambahkan akhiran bukan ed tapi cukup d pada kalimat terakhir atau di belakang huruf e. Contoh, live menjadi lived, die, died, close jadi closed. Oke? The third group, kelompok ketiga. Cook, knit, rain. Okay, so this is the verb that ended with consonant, and before the consonant there is a couple of vocal letters. Nah, jadi di sini kelompok ketiga ini adalah kata kerja yang diakhiri dengan huruf konsonan atau huruf mati. Tapi di depan huruf mati ini ada sepasang huruf hidup. Contoh, cook diakhiri dengan huruf K, ada 2 U. Knit juga sama, 2 E. Rain ada huruf A dan I. Okay, for this kind of verb, we right away, okay, so directly add ed. Jadi langsung saja kita tambahkan akhiran ed pada akhir kata kerjanya. Cook become cook, knit become knitted, rain become rained. Okay. The fourth group, kelompok keempat, the verb that ended with y, but before y, the last letter, there is a vowel letter. Nah, jadi di sini kelompok keempat ini adalah kata kerja yang berakhiran dengan huruf y, tetapi di depan huruf y ini ada satu huruf hidup atau vokal or vowel. Nah, jadi kita langsung saja tambahkan akhiran ed. Play, for example, become played in verb 2. Stay become stayed. Enjoy become enjoyed. The fifth group. Nah, kelompok kelima di sini. So the letter ended with y, but before y there is a consonant. Kalau bedanya tadi kelompok 4 hurufnya adalah y, tapi diawali oleh vokal, huruf vokal atau huruf hidup. Sedangkan di kelompok 5 huruf y ini diawali oleh huruf mati. Maka y we change into I before adding ed. Jadi huruf y ini kita ubah dulu menjadi huruf i sebelum
kita menambahkan akhiran ed. Example, study become studied, dry become dried, reply become replied. Oke, jadi di sini huruf y-nya, diubah menjadi huruf i. Oke, study, studied, dry, dried, reply, replied. The last group is verb that ended with p, d, and g as the last letter, but before the last letter there is a vowel. Jadi di sini kelompok ke-6 ini adalah kata kerja yang berakhiran dengan huruf p, d, dan g. Tetapi di depan huruf p, d, dan g ini ada sebuah huruf hidup. Jadi di sini stop, there is o in front of p. Nod, there is o in front of d. Hug, there is u in front of G. Jadi di sini stop. Ada kata huruf O di depan huruf P terakhir. Nod, mengangguk. Ada huruf O di depan huruf D. Hug, memeluk. Ada huruf U di depan huruf G. For this kind of verb, we double the last letter before adding ed. Jadi kita tambahkan dulu satu huruf mati terakhir sebelum menambahkan ed, atau kita buat double huruf terakhir. Contoh, stop become stop. Jadi di sini ada 2 p, baru kita tambahkan ed. Nod, nodded. Ada 2 d, baru kita tambahkan ed. Hug, hug. Ada 2 g, baru kita tambahkan akhiran ed. Oke? Okay, next we have some practice to check whether you understand how to change from base form of verb 1 into past form of regular verb. Jadi di sini kita latihan bagaimana mengubah kata kerja bentuk dasar dari regular verb atau kata kerja beraturan menjadi bentuk lampau atau verb 2. Example, answer. It become answered. Jadi tinggal langsung tambahkan ed. Live berakhiran huruf e. Kita langsung tambahkan d saja. Live. Brush, menyisir. Atau menyikat. Kita tambahkan ed. Brushed. Carry, membawa. Huruf y terakhir tapi ada di depannya huruf konsonan atau huruf mati. Maka y-nya berubah jadi i dan tambahkan akhiran ed. Carried. Climb, memanjat. Kita langsung tambahkan ed. Climb. Close, closed. Tambahkan d saja. Comb, menyisir. Comb. Cook, tadi sudah ada di contoh. Tinggal langsung tambahkan ed. Cook. Count, menghitung. Kita langsung tambahkan ed. Counted. Cry, menangis. Huruf y diawali oleh huruf R. Sama seperti carried, maka berubah menjadi cried. Sedangkan di sini, pray, berdoa. Huruf Y diawali oleh huruf A. Langsung saja tambahkan ed. Prayed. Help, berakhiran huruf P, tapi di depan huruf P ada satu huruf mati, yaitu L. Langsung saja tambahkan ed. Help, tanpa mendobelkan huruf P. Finish, mengakhiri atau selesai. Sama dengan brush, langsung tambahkan ed. Drop, menjatuhkan, berakhiran huruf P. Di depan huruf P ada huruf O. Maka P-nya kita dobelkan, baru tambahkan akhiran ed. Drop it. Dance, sama dengan close. Sama juga, kita langsung tambahkan akhiran D saja. Dance. Okay, so that's about how to form past form for regular verb from the base form by adding ed or d. Jadi itu tadi adalah bagaimana kita mengubah kata kerja beraturan dari bentuk dasar verb 1 ke bentuk kedua atau bentuk lampau yang kita sebut dengan verb 2 atau verb 2 dengan menambahkan akhiran ed ataupun d. In the next part of this video, we will learn how to form a sentence of
simple past tense using regular verb. Nah, di bagian kedua video nanti kita akan membahas bagaimana membentuk kalimat simple past tense menggunakan kata kerja beraturan atau regular verb.